Dokter tiba-tiba masuk ke ruangan menemui Pak Habibie. Matanya memandang Pak Habibie sambil mengangguk, Wak, seolah sedang memberikan isyarat. Dan melihat isyarat itu, Pak Habibie langsung sadar bahwa ini merupakan detik-detik terakhir Bu Ainun ada di dunia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini kembali lagi aku akan membawakan satu cerita sejarah tentang kisah cinta yang sangat fenomenal. Kisah cinta dari dua tokoh besar yang namanya sangat masyhur, tidak hanya di kalangan kita bangsa Indonesia, tapi juga di mata dunia, yaitu kisah perjalanan cinta Habibie dan Ainun. Perjalanan cinta mereka ini sangat menginspirasi dan tidak pernah habis untuk diceritakan, kan, Wak? Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, perlu aku sampaikan ke kalian kalau di video aku sebelumnya aku pernah sekilas bercerita tentang kisah mereka, Wak. Tapi di video itu aku memang lebih banyak bercerita tentang biografi Pak Habibie. Nah, di video ini, Wak, secara khusus dari awal sampai selesai aku akan bercerita tentang perjalanan cinta antara Pak Habibie dan Ainun, Wak, ya. Perjalanan cinta mereka aja nih. Mulai saat mereka bersekolah, hidup berumah tangga, hingga akhirnya saat mereka telah bersatu kembali di keabadian. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, Wak, untuk merefresh kembali ingatan kita tentang profil Pak Habibie dan Bu Ainun, terlebih dulu aku mau menceritakan kembali sedikit tentang latar belakang mereka, Wak, ya. Jadi Pak Habibie yang bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936 dengan nama panggilan Rudi. Nah, beliau ini adalah anak keempat dari 8 bersaudara, Wak. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Awalnya, Wak, keluarga Pak Habibie ini tinggal di Parepare. Sampai akhirnya tidak lama setelah Bapak Alwi Abdul Jalil atau bapaknya Pak Habibie meninggal dunia, pada tahun 1950, mereka pun pindahlah ke Bandung. Dan pada saat tinggal di Bandung inilah, Wak, mereka berkenalan dengan keluarga Besari atau keluarganya Ibu Ainun. Nah, sama seperti Pak Habibie, Wak, Ibu Ainun atau yang bernama lengkap Hasri Ainun Besari ini juga merupakan anak keempat juga dari 8 bersaudara juga. Nah, beliau lahir di Semarang pada tanggal 11 Agustus tahun 1937. Beda setahun sama Pak Habibie, Wak. Ayahnya bernama Muhammad Besari dan ibunya bernama Sadarmi Besari. Pada saat itu, Wak, keluarga Ibu Ainun ini tinggal di Jalan Ranggamela, Bandung, dan sementara keluarganya Pak Habibie tinggal di Jalan Imam Bonjol. Katanya jaraknya memang gak terlalu jauh, Wak. Dan karena keluarga mereka ini berkawan baik, alhasil masing-masing dari mereka pun sering mengunjungi satu sama lain. Jadi keluarganya Pak Habibie rutin bertamu ke rumahnya Bu Ainun, begitu juga sebaliknya. Nah, selain rumahnya yang berdekatan, Wak, ternyata letak SMP-nya Pak Habibie sama Bu Ainun ini juga bersebelahan. Pak Habibie di SMP 5 Bandung dan Bu Ainun di SMP 2 Bandung. Pak Habibie ini kakak kelasnya Bu Ainun, Wak, jatuhnya, ya. Nah, waktu SMA barulah mereka satu sekolah nih, Wak, yaitu sama-sama bersekolah di SMA Kristen Dago, dan di SMA inilah kisah Habibie dan Ainun pun bermula, Wak. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada saat SMA, Pak Habibie dan Bu Ainun ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama selalu menjadi siswa paling muda dan paling pintar di kelas mereka masing-masing. Dan hal inilah yang membuat Pak Habibie dan Bu Ainun ini dianggap cocok gitu loh. Bahkan, guru mereka yang bernama Go Kehong juga sering menjodoh-jodohkan mereka, Wak. Bapak ini bilang, Rudi sama Ainun ini sama-sama pintar. Kalau mereka menikah, pasti anak-anaknya juga pintar, ya gitu. Nah, lama-kelamaan, siswa-siswa lainnya pun juga ikut-ikutan, Wak, jodoh-jodohkan Pak Habibie dan Bu Ainun. Tapi waktu itu Pak Habibie nggak suka digitu-gituin. Nggak, saya tidak tertarik sama Ainun, kata Pak Habibie, kan. Temannya bilang lagi, masa? Cobalah bilang ke Ainun kalau kau berani, gitu kan, kata, kau udah ditantang nih. Dan betul, Wak, didatangin sama Pak Habibie. Di depan Bu Ainun yang masih muda ini, Pak Habibie berkata, Ainun, kamu jelek, gendut, hitam macam gula Jawa, katanya gitu. Macam scene filmnya, itu memang sama persis, Wak. Itu yang dikatakan sama Pak Habibie itu. Dan FYI, pada saat masih di sekolah, Wak, Bu Ainun ini memang suka olahraga. Dia suka berenang, voli, softball, dan lain-lain. Dan selain itu, beliau ini juga suka makan. Itulah kenapa kulitnya juga cenderung agak sedikit gelap dan badannya lumayan berisi waktu SMA itu. Bu Ainun yang mendengar ejekan tiba-tiba dari Pak Habibie waktu itu, ya terdiamlah dia, terkejut dia. Tapi menariknya di sini, Wak, pada saat itu Bu Ainun nggak marah digituin. Yang ada beliau malah tersenyum menatap Pak Habibie, dan bahkan di dalam hatinya Bu Ainun tuh sempat ngebatin apa? Kenapa dia nih? Apa sebenarnya dia ada perhatian ya sama saya gitu? Tentunya Bu Ainun di sini nggak tahu apa yang membuat Pak Habibie ngejek dia, kan, Wak. Tapi
Tapi dugaan Bu Ainun tadi itu ternyata betul pula. Tanpa sepengetahuan beliau, ternyata diam-diam Pak Habibie ini memang menaruh perhatian Wak sama Bu Ainun. Dan hal ini diungkapkan langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Wiratman Wangsadinata yang merupakan teman sekelasnya Pak Habibie waktu itu. Katanya nih Wak ya, kepada Profesor Wiratman, Pak Habibie ini pernah mengomentari Bu Ainun. Beliau bilang apa? Cakep ya anak itu, si hitam gula Jawa. Gitu. Jadi sebenarnya Pak Habibie ini udah mulai ngeliriin gitu Wak, tapi mungkin gengsi waktu itu kan. Nah, jadi begitulah Wak, kisah Habibie Ainun yang sebenarnya sudah dimulai sejak bangku SMA. Tapi pada masa itu kisah mereka ini nggak berlanjut. Karena apa? Karena Pak Habibie sudah lebih dulu lulus dan langsung kuliah di ITB. Lalu di tahun 1955 Pak Habibie berangkat ke Aachen, Jerman Barat untuk kuliah di RWTH dengan jurusan konstruksi pesawat terbang. Sementara itu setahun kemudian Bu Ainun juga langsung disibukkan dengan rutinitas barunya sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Indonesia. Untuk waktu yang cukup lama Wak, mereka udah nggak pernah kontakan lagi nih berdua. Mereka baru bertemu kembali setelah 7 tahun terpisah Wak. Sampai akhirnya mereka berdua berjumpa lagi. Nah, jadi ceritanya Wak, pada tahun 1960 Pak Habibie ini telah lulus dan berhasil mendapatkan gelar insinyur. Saat itu beliau tetap tinggal di Jerman Wak untuk bekerja dan juga masih akan melanjutkan studinya ke jenjang S3. Tapi karena udah bertahun-tahun nggak pulang, akhirnya pada tahun 1962 saat Pak Habibie mendapat libur 2 bulan dari kantornya, beliau pun memutuskan untuk kembalilah ini ke Indonesia kan. Nah, sesampainya di Indonesia, Bu Tuti Marini atau ibunya Pak Habibie pun langsung meminta beliau untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga Besari, which is keluarganya Ibu Ainun. Akhirnya Pak Habibie pun berkunjunglah ke sana bersama adiknya yang bernama Yusuf Effendi Habibie atau biasa dipanggil Fani kan. Nah, pada saat itu Wak, cuma Fani aja nih udah nyampe di rumah nih. Pada saat itu cuma Fani aja yang masuk ke dalam rumahnya Bu Ainun. Sementara Pak Habibie ini cuma tunggu di teras saja. Tapi karena Fani ini nggak keluar-keluar Wak, akhirnya Pak Habibie pun memutuskan untuk masuk ke dalam, ikutan masuk ke dalam rumah nih. Nah, disitulah Wak, untuk pertama kalinya setelah tidak bertemu bertahun-tahun, Pak Habibie pun bertemu lagi dengan Bu Ainun. Pada saat itu Bu Ainun sudah mendapatkan gelar dokter dan juga sudah bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Ketika Pak Habibie berkunjung ke rumahnya Bu Ainun, kebetulan pula Bu Ainun ini lagi cuti, jadi ada di rumah. Pas sekali ya kan. Lalu pada saat mereka bertemu dan beradu tatap Wak, disitulah Pak Habibie terpesona dengan Bu Ainun. Beliau tidak menyangka bahwa si gadis gula Jawa yang beliau kenal dulu ini sudah berubah menjadi perempuan dewasa berparas cantik. Sambil terus menatap Bu Ainun, Pak Habibie bilang apa? Ainun, cantiknya gula Jawa sudah jadi gula pasir ya, katanya. Ya Allah, aku kayak denger ini merinding. Aku yang malu. Pertemuan itu pun menumbuhkan benih-benih cinta dalam hatinya Pak Habibie Wak. Tapi sayangnya di saat yang sama ternyata ada banyak kali nih laki-laki yang juga menyukai Bu Ainun. Dan mereka semua berasal dari keluarga kaya raya Wak. Mereka kemana-mana naik mobil. Sementara Pak Habibie cuma naik beca. Sampai temannya Pak Habibie bilang apa? Kok yakin mau sama Ainun? Yang suka sama dia tuh banyak banget loh. Dan itu semua orang-orang kaya. Pak Habibie jawab apa? Tidak masalah. Kalau Ainun dilahirkan untuk saya, mau orang lain jungkir balik pun tetap saya yang akan dapat, katanya. Dan berbekal keyakinannya itulah Wak, Pak Habibie pun memberanikan diri nih mengajak Bu Ainun jalan-jalan pada suatu hari kan. Lalu ketika mereka berdua akhirnya keluar berdua nih, dengan suara yang lembut Pak Habibie bertanya, Ainun, dari semua laki-laki yang datang ke rumahmu, apakah ada yang dekat dengan Ainun? Kata Pak Habibie. Mendengar pertanyaan itu, Bu Ainun bilang kalau beliau lagi nggak dekat sama siapa-siapa nih. Nah, setelah tahu kalau Bu Ainun jomblo, disitulah Pak Habibie pun langsung menyatakan perasaan cintanya Wak. Ini bukan untuk diajak pacaran Wak ya. Di situ Pak Habibie dengan yakin langsung melamar Bu Ainun toh kalian. Dan nggak perlu waktu lama juga bagi Bu Ainun untuk menjawab lamaran itu. Bu Ainun yang ternyata juga sudah jatuh hati sama Pak Habibie itu pun bersedia menikah dengan Pak Habibie Wak. Mengetahui bahwa lamarannya diterima, Pak Habibie bahagia kali di sini, betul-betul bahagia Wak. Saking bahagianya sampai-sampai ketika beliau bertemu dengan temannya yang bernama Sujana yang kemudian hari menjadi rektor ITB ini, di situ dengan sangat semangat Pak Habibie bilang, saya akan menikah Sujana, katanya. Kaget Pak Sujana di sini Wak. Pak Habibie ini pulang ke Indonesia kan buat liburan kan, kok tiba-tiba dia bilang mau nikah. Lalu sambil bercanda Pak Sujana
Gina pun bilang, siapa perempuan kurang beruntung yang mau kau nikahin tuh, katanya. Dengan antusias dan wajah yang berseri-seri, Pak Habibie menjawab, dia adalah Hasri Ainun Besari, katanya. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh teman beliau yang bernama Lela Rahmantio, di mana Bu Lela ini juga bilang bahwa ketika beliau bertemu dengan Pak Habibie, pada saat itu jeritan pertama yang keluar dari mulutnya Pak Habibie adalah, Lela, saya jatuh cinta, katanya gitu. Dan kemudian di situ Pak Habibie pun langsung bercerita panjang lebar tentang perempuan yang dicintainya, yaitu Bu Ainun, dengan menggebu-gebu ke Bu Lela ini. Ikutan senyum-senyum sendiri kalian kan? Udah lah tuh kan, setelah lamaran diterima, Pak Habibie dan Bu Ainun pun secara resmi bertunangan pada bulan April tahun 1962, Wak. Lalu, sebulan kemudian, tepatnya tanggal 12 Mei tahun 1962, di rumah kediaman keluarga Besari, Pak Habibie dan Bu Ainun pun akhirnya bersatu dalam ikatan suci pernikahan, Wak. Pada saat menikah, Pak Habibie berusia 26 tahun, sedangkan Bu Ainun berusia 25 tahun. Di hari bahagia itu, Pak Habibie bilang ke Bu Ainun, masa lampau adalah milikmu dan milik saya, tapi mulai hari ini masa depan adalah milik kita bersama. Yang awalnya dia berlibur malah nikah. Jodoh memang gak ada yang tahu, Wak, ya. Setelah menikah dan sempat berbulan madu di Yogyakarta, Bali, dan Ujung Pandang atau Makassar, Pak Habibie pun harus segera balik lagi nih ke Jerman karena memang masa liburnya hampir habis, ya kan. Pada saat itu Bu Ainun juga ikut pindah ke Jerman ikut suaminya, Wak. Dan tepat ketika Pak Habibie berpamitan dengan ibu mertuanya, which is ibunya Bu Ainun, disitulah ibu mertuanya berkata apa? Ainun, istrimu sudah menjadi hakmu. Ibu minta jangan sampai istrimu dibuat sakit hati. Dengan mantap Pak Habibie jawab apa? Oh tidak, Bu, kalau saya membuat Ainun sakit hati, itu sama seperti saya membuat sakit hati saya sendiri. Akhirnya berangkatlah Habibie Ainun ke Jerman, Wak. Nah, sesampainya di Jerman, Wak, Pak Habibie dan Bu Ainun pun menyewa sebuah pavilion kecil di kota Aachen itu. Nah, biaya sewa pavilion itu lumayan besar, Wak, sehingga menghabiskan separuh gajinya Pak Habibie. Karena pada saat itu Pak Habibie ini masih harus menyelesaikan studi S3 dan belum bisa sepenuhnya bekerja, Wak. Jadi Pak Habibie sama Bu Ainun ini harus betul-betul hidup hebat lah gitu. Mengingat kondisi keuangan mereka yang terbatas, Pak Habibie dan Bu Ainun pun banyak berdiskusi tentang rencana karir mereka ke depan gitu kan. Nah, di tengah diskusi itu Pak Habibie bilang kayak gini, Wak. Ainun, kamu pintar. Saya yakin kamu lebih pintar dari saya. Sekarang kamu tentukan, kamu mau maju untuk karir dan saya tinggal di rumah untuk rumah tangga, atau saya yang maju, kata Pak Habibie, Wak. Menanggapi pertanyaan itu, Bu Ainun terdiam nih. Pak Habibie bilang lagi, kamu gak usah jawab sekarang sayang. Kamu boleh jawab 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, kapanpun sebisanya kamu. Saat itu Pak Habibie betul-betul membebaskan apapun keputusan Bu Ainun tuh loh, Wak. Beliau tahu betul kalau Bu Ainun ini adalah sosok yang cerdas dan punya potensi besar buat maju gitu loh. Udah kan? Lalu sekitar 2 bulan kemudian setelah diskusi terakhir itu, Wak, akhirnya Bu Ainun pun menyampaikan keputusannya. Bu Ainun bilang, kamu saja yang maju, saya di sini. Saya harus di sini karena saya mengandung anak kamu. Anak ini saya yang mengandung dan harus saya yang menyusui. Jadi kamu saja yang maju dan saya mengikuti. Mendengar ucapan dari Bu Ainun, Pak Habibie pun menjawabnya dengan kalimat yang tidak kalah menyentuh hati, Wak. Beliau berkata, baiklah, jika begitu jadikan saya suamimu yang kamu idam-idamkan dan berikan saya kesempatan untuk menjadikan kamu istri saya yang saya idam-idamkan. Nah, dah tuh kan, Wak. Setelah kehamilannya Bu Ainun ini memasuki usia 4 bulan, mereka merasa bahwa pavilion yang mereka tinggal ini terlalu kecil. Akhirnya mereka pun pindah ke sebuah rumah susun yang terletak di kota Aachen, tepatnya di desa Oberformbach. Ya, ukuran rumahnya memang lebih luas, Wak. Hanya saja karena lokasinya berada di desa, jauh dari pusat kota Aachen, Wak. Hal inilah yang membuat Pak Habibie harus naik bus jika bepergian. Atau saat keuangan mereka sedang tipis, Wak, tidak jarang Pak Habibie ini pulang pergi ke tempat kerjanya dengan berjalan kaki sejauh 15 km. Sampai bolong sepatu beliau tuh, Wak. Nanti ditambal kalau misalnya udah masuk musim dingin tuh kalian, kasihan. Nah, pada saat itu Pak Habibie sudah bekerja sebagai asisten research science di Institut Konstruksi Ringan Teknik Hochschule, Wak. Dan selain itu beliau juga bekerja di sebuah pabrik kereta api yang bernama Firma Talbot.
ya firma Talbot. Nah, karena bekerja di 2 tempat sekaligus, jadwal hariannya Pak Habibie ya padat kali lah ya kan. Pagi sampai siang beliau harus bekerja di pabrik. Sore sampai malam beliau harus bekerja di universitas. Nanti jam 10 sampai jam 11 malam ketika udah nyampe di rumahnya, beliau masih harus lagi lanjut menulis disertasi untuk menyelesaikan kuliah S3-nya. Bayangkanlah itu sepadat apa jadwalnya Pak Habibie waktu itu kan. Tapi meskipun jadwalnya sangat-sangat padat dan melelahkan, Pak Habibie tetap menjalankan rutinitasnya tanpa mengeluh, Wak. Hal itu beliau lakukan demi bisa mengumpulkan uang untuk apa? Persiapan persalinannya Bu Ainun. Nah, di sisi lain Bu Ainun juga terus melakukan penghematan dengan cara menjahit sendiri baju-baju bayi untuk calon anak mereka nanti. Maka tidak heran ketika Pak Habibie mendapatkan rezeki lebih, perabotan pertama yang mereka beli itu bukan mesin cuci, bukan oven, Wak. Mesin jahit dibeliin sama Pak Habibie. Dan mesin jahit itu mereka beli juga sekaligus sebagai hadiah ulang tahun Bu Ainun yang ke-25 waktu itu. Nah, sampailah tiba pada tanggal 16 Mei tahun 1963 di kota Aachen, Jerman Barat, Bu Ainun pun melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Ilham Akbar Habibie. 2 tahun setelah Ilham lahir, tepatnya di tahun 1965, Pak Habibie pun berhasil menyelesaikan studi S3-nya dan meraih gelar doktor insinyur. Ya, nah dengan gelar barunya itu beliau dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, Wak. Dimana pada saat itu Pak Habibie diterima bekerja di perusahaan pesawat terbang di kota Hamburg. Nah, di kota Hamburg inilah, Wak, tepatnya tahun 1967, Bu Ainun pun kembali melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Tariq Kemal Habibie, ya. Nah, pada saat tinggal dan bekerja di Hamburg, karirnya Pak Habibie pun langsung melejit, Wak. Beliau mendapatkan gaji yang jauh lebih besar sehingga kehidupan keluarga mereka pun semakin membaik. Dan selain itu Bu Ainun juga akhirnya memutuskan untuk bekerja kembali, Wak, sebagai dokter di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Jadi bekerja nih juga nih Bu Ainun. Dan saat kehidupan keluarga Habibie dan Ainun bisa dibilang sudah mapan, tiba-tiba pada tahun 1973, Wak, belasan tahun kemudian nih, Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Pertamina untuk pergi ke Jerman dan menemui Pak Habibie. Dalam pertemuan itu, Ibnu Sutowo menyampaikan pesan dari Presiden Soeharto dan meminta Pak Habibie ini untuk pulang dan juga membantu membangun Indonesia. Pak Habibie, Wak, yang sejak dulu memang sangat ingin membantu industri pesawat terbang di Indonesia, akhirnya betulan balik nih ke tanah air Indonesia, ya kan. Hal itulah yang membuat beliau ini sempat berpisah sebentar, Wak, dengan Bu Ainun yang masih bekerja dan tinggal di Jerman bersama kedua anak mereka. Jadi Pak Habibie dulu yang balik Indonesia gitu loh. Barulah beberapa tahun kemudian Bu Ainun memutuskan untuk berhenti bekerja dan dengan membawa kedua anaknya, Bu Ainun pun ikut menyusul pulang ke Indonesia. Setelah keluarga mereka berkumpul lagi di Indonesia, sejak saat itulah secara penuh Ibu Ainun terus mendampingi, mendukung dan juga menguatkan Pak Habibie dalam menjalankan berbagai tugas negara yang diembannya. Tugas negara yang diemban sama Pak Habibie selama di Indonesia ini, wah, banyak kali memang. Ini aku sebutin aja lah secara ringkas, kalau misalnya mau lengkapnya yang di biografi beliau aja ya. Jadi yang jelas sesampainya di Indonesia selama 10 tahun beliau ini dipercaya memimpin lembaga industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN yang kemudian berubah nama jadi PT Dirgantara Indonesia sekarang. Lalu pada bulan Maret tahun 1978 beliau ditunjuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi RI selama 20 tahun lamanya. Nah, saat beliau menjabat sebagai menteri inilah, Wak, di bawah bimbingan beliau Indonesia pun memulai pembuatan pesawat terbang N250 Gatot Kaca pada tahun 1992. Dari mulai pembuatan desain hingga proses produksi pesawat N250 Gatot Kaca ini semuanya dibuat di Indonesia dan oleh tenaga ahli asal Indonesia juga, Wak. Sampai akhirnya pesawat ini pun diterbangkan untuk pertama kalinya tanggal 10 Agustus tahun 1995 di Bandara Hussein Sastranagara, Bandung. Nah, punya pesawat sendiri gitu nih, Wak, waktu itu. Sekali lagi aku juga sempat bercerita tentang pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca ini di video aku sebelumnya, Wak, ya. Untuk lebih lengkapnya kalian lihat di sana aja. Di sini aku lebih ngeringkas untuk lebih ke kisah cinta mereka berdua aja gitu ya. Nah, selama memimpin pembuatan pesawat N250 dan juga selama mengemban banyak sekali amanah besar lainnya, Pak Habibie ini sangat sibuk kali, Wak. Sampai-sampai kalau bukan karena ditelepon Bu Ainun ya, Pak Habibie ini bisa lupa makan, lupa istirahat, lupa minum obat, lupa minum vitamin, dan akan terus bekerja di kantor sampai larut malam gitu, ha. Itu juga yang kadang bikin Bu Ainun tuh kesal, Wak. Nah, setelah mengemban tugas negara yang sangat besar ini, Pak Habibie dan Bu Ainun pun sepakat bahwa nanti kalau misalnya udah pensiun dari menteri ini, mereka akan kembali fokus ke keluarga. Dan FYI, waktu udah di titik ini ya, Pak Habibie sudah punya 2 cucu.
ya. Dan selain itu Wak, karena mereka ini sudah semakin tua, otomatis kondisi kesehatan mereka kan juga semakin menurun nih. Jadi waktu itu mereka pengennya ya udah istirahat aja sambil kumpul sama keluarga kalau udah pensiun. Tapi di luar rencananya mereka Wak, karena satu dan lain hal, pada saat itu Pak Habibie ini malah mendapatkan amanah baru yang lebih besar lagi, yaitu menjadi wakil presiden RI mendampingi Pak Harto. Lalu waktu Pak Harto mengundurkan diri tahun 98, otomatis Pak Habibie lah yang naik kan jadi presiden kan. Waktu naik jadi presiden ini sebenarnya Pak Habibie sedih Wak. Dia sempat mikir gini, kenapa harus kayak gini? Kalau aku sibuk, terus nanti siapa yang jaga Ainun? Nanti gimana kesehatannya Bu Ainun? Kayak gitu. Nah, melihat kekhawatiran suaminya, dengan lembut Bu Ainun berkata, serahkan semua kepada Allah. Saya pasrah. Saya yakin Mas Rudi bisa mengatasi semua. Mengenai kesehatan saya, semuanya ada di tangan Allah. Saya selalu bersamamu, saya selalu di sampingmu. Dimanapun dalam keadaan apapun, saya akan selalu ada di sampingmu Mas Rudi. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, katanya. Wajah dan kedua mata Bu Ainun saat mengatakan hal itu tampak sangat memukau, kata Pak Habibie. Pak Habibie bilang bahwa hal itulah yang kemudian menjadi suntikan semangat bagi beliau. Nah, ketika Pak Habibie sudah menjadi presiden, Bu Ainun pun menepati janjinya dengan selalu setia berada di samping beliau. Tidak hanya menjadi tempat untuk bertukar pikiran saja, Bu Ainun ini juga menjadi sosok yang paling tegas dalam menjaga kesehatannya Pak Habibie. Apalagi latar belakang Bu Ainun ini kan juga dokter kan Wak. Saat itu Bu Ainun lah yang selalu menyiapkan obat-obatan dan juga vitamin untuk Pak Habibie. Semua pokoknya dikontrol sama Bu Ainun Wak. Tapi Wak, ketika Bu Ainun begitu ketat menjaga kesehatannya Pak Habibie, ternyata di saat yang sama kondisi kesehatan Bu Ainun juga mulai menurun. Dan tanpa disadari ternyata penyakit yang sangat-sangat ganas sudah diam-diam menggerogoti tubuhnya Bu Ainun dari dalam. Penyakit apakah itu? Masuk. Kisah ini agak flashback ke belakang Wak ya. Jadi ceritanya ketika Bu Ainun dan Pak Habibie ini masih tinggal di Jerman, pada saat kedua anak mereka masih kecil, sebenarnya Bu Ainun ini pernah menjalani operasi pengangkatan ovarium Wak. Tapi sayangnya aku nggak nemuin informasi detail nih tentang operasi itu. Yang jelas sejak di operasi itu kondisi Bu Ainun ini sudah kembali sehat seperti semula. Bahkan Pak Habibie pun tidak pernah melihat Bu Ainun mengeluh atau tampak sakit sedikit pun. Tapi beberapa tahun kemudian ternyata di dalam tubuhnya Bu Ainun ini perlahan-lahan tumbuh kanker ovarium. Dan sedikit tambahan informasi yang aku baca di internet nih Wak ya, pengidap kanker ovarium ini biasanya baru akan merasa sakit pada saat memasuki stadium 3 atau stadium 4. Sedangkan pada saatnya masih stadium 1 atau 2, pengidap ini biasanya ya akan terlihat sehat-sehat aja memang gitu. Nah, ketika kanker ovarium itu mulai membuat Bu Ainun sakit, beliau ini ternyata memilih untuk merahasiakannya dari Pak Habibie Wak. Dan hal ini beliau lakukan karena pada saat itu Pak Habibie ini masih menjabat sebagai presiden dan kondisi Indonesia juga lagi banyak krisis sekali Wak. Jadi Bu Ainun ini nggak mau nambah-nambahin pikiran suaminya lah gitu. Bahkan setelah Pak Habibie sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden sekalipun, di situ Bu Ainun tetap tidak pernah memperlihatkan rasa sakitnya di depan Pak Habibie. Nah, terus Pak Habibie tahu Bu Ainun sakit dari mana Nadia? Nah, jadi waktu itu di bulan Maret tahun 2010 Wak, Pak Habibie ini berencana mengajak Bu Ainun dan keluarga besar mereka untuk jalan-jalan ke Singapura, lalu berlayarlah ini ke beberapa negara di Asia menggunakan kapal samudra Queen Victoria, lalu nantinya akan berlayar lagi dengan tujuan akhir berlabuh di Jerman. Kan itu memang janjinya kan nanti kita jalan-jalan kayak gitu. Nah, sehari sebelum mereka berangkat Wak, dilakukanlah medical check up menggunakan MRI yang tujuannya untuk melihat secara detail kondisi di dalam tubuh mereka yang mau berangkat ini. Nah, pada saat melihat hasil scan MRI-nya Bu Ainun Wak, di situ Pak Habibie udah ngerasa ada yang janggal nih. Kok gini hasilnya? Akhirnya Pak Habibie nanya lah langsung kepada dokter yang memeriksa Bu Ainun. Nah, disitulah Wak, bagai kena petir di siang bolong. Untuk pertama kalinya Pak Habibie tahu kalau Bu Ainun mengidap kanker ovarium stadium 4. Kaget betul Pak Habibie di situ Wak. Kenapa bisa ada kanker ovarium padahal ovariumnya Bu Ainun ini sudah diangkat sejak 40 tahun yang lalu? Dokter di situ bilang, mungkin saja 40 tahun lalu akar ovariumnya Bu Ainun ini tidak diambil sepenuhnya supaya hormonnya dari Bu Ainun tetap seimbang. Terus kenapa kanker itu bisa muncul? Tentu hal ini terjadi salah satunya karena kehendak Tuhan yang Maha Esa. Nah, setelah mengetahui kondisi kesehatan istrinya Bu Ainun ini Wak, di hari itu Pak Habibie pun langsung mencari tiket ke Jerman untuk membawa Bu Ainun langsung berobat ke sana, nggak jadi naik kapal, langsung naik pesawat. Saat itu Bu Ainun ini masih tampak sehat-sehat aja Wak, bahkan beliau masih bisa berjalan tanpa dipapah.
Tapi bagaimanapun itu, karena kankernya sudah masuk ke stadium 4, Pak Habibie yang nggak mau ngambil resiko kan. Beliau betul-betul mencari jadwal penerbangan yang paling cepat ke Jerman. Lalu hanya berselang 6 jam kemudian, Pak Habibie, Bu Ainun, dan beberapa keluarga lainnya langsunglah terbang dari Jakarta ke Munchen, ke Jerman, menggunakan pesawat Lufthansa. Beberapa jam sebelum sampai di Jerman, ternyata tabung oksigen yang membantu pernafasan Bu Ainun selama perjalanan itu habis. Pilot pesawat itu pun langsung menambahkan kecepatan laju pesawat agar mereka bisa tiba di Jerman lebih awal gitu. Sesampainya di Jerman, sudah ada ambulan yang menanti kedatangan Bu Ainun, dan Bu Ainun pun langsung dilarikan ke rumah sakit Ludwig Maximilian Universität. Setibanya di rumah sakit, Bu Ainun pun segera langsung dioperasi. Suasananya pada saat itu betul-betul tegang, sehingga Pak Habibie pun selalu meminta semua orang untuk berdoa. Setelah operasinya selesai, Pak Habibie pun lalu memberi kabar melalui SMS ke keluarga yang ada di Indonesia. Di setiap SMS-nya beliau hanya berkata, tetap berdoa ya, tetap berdoa. Lalu selang beberapa hari kemudian datang lagi SMS dari Pak Habibie untuk keluarga di Indonesia yang mengatakan operasi selanjutnya akan segera dilakukan, mohon tetap didoakan. Gitu terus berkali-kali. Sampai akhirnya selang 1 bulan mereka di Jerman, Bu Ainun sudah dioperasi sebanyak 12 kali. Kanker sudah menyebar di dalam tubuhnya Bu Ainun. Lalu pada tanggal 21 Mei tahun 2010, tim dokter lagi-lagi meminta izin kepada Pak Habibie untuk mengoperasikan Bu Ainun untuk yang ke-13 kalinya. Nah, saat tim dokter minta izin ke beliau, di situ Pak Habibie marah. Beliau bilang apa? Anda sudah mengoperasi istri saya 12 kali dalam 4 minggu dan hasilnya masih memprihatinkan. Apa jika kalian mengoperasikannya lagi, kalian bisa memberi jaminan istri saya membaik? Kata gitu. Tim dokter pun lalu menjelaskan panjang lebar tentang kondisinya Bu Ainun, Pada saat itu tidak ada yang bisa memberi jaminan bahwa kesehatannya Bu Ainun ini akan membaik. Bahkan peluang Bu Ainun untuk sembuh sebenarnya sudah sangat kecil kali, Di masa-masa sulit seperti ini, keputusan paling tepat adalah berusaha semaksimal mungkin dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah mendengar itu akhirnya dengan tabah Pak Habibie pun bilang ke tim dokter, saya hanya memohon kepada kalian untuk tidak memberi beban rasa sakit kepada istri saya. Dan jika memang sampai waktunya istri saya akan tidur untuk selama-lamanya, maka saya mohon jangan perlihatkan monitor denyut jantungnya kepada saya. Saya sudah pernah melihat hal itu ketika ibu saya yang melahirkan saya meninggal di rumah sakit 20 tahun yang lalu. Saya takut saya akan histeris dan sedih. Jadi tolong hindari itu. Ya Allah, jadi Pak Habibie minta tolong yang layar denyut jantung tuh jangan dilihatkan ke dia. Ya Allah, udahlah tuh kan. Akhirnya operasi pun dilaksanakan pada saat itu juga operasi yang ke-13. Lalu, keesokan harinya tepatnya tanggal 22 Mei tahun 2010, Pak Habibie sempat membersihkan tubuhnya Bu Ainun menggunakan air zam-zam sambil berkali-kali membacakan surat Al-Fatihah di telinganya istrinya, Lalu, ketika waktu sudah memasuki pukul 17.20 sore, dokter tiba-tiba masuk ke ruangan menemui Pak Habibie. Matanya memandang Pak Habibie sambil mengangguk, seolah sedang memberikan isyarat. Dan melihat isyarat itu, Pak Habibie langsung sadar bahwa ini merupakan detik-detik terakhir Bu Ainun ada di dunia. Menyadari hal itu, Pak Habibie pun segera langsung mendekati Bu Ainun dan berulang-ulang kali membisikkan syahadat di telinga beliau. Lalu tepat jam 17.30 waktu Jerman, Bu Ainun pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Habibie bilang kalau di momen itu hatinya betul-betul bergetar, dan di hadapan jasadnya Bu Ainun beliau berdoa, 48 tahun 10 hari. Ya Allah, Engkau sudah menitipkan cinta abadi yang menjadikan kami manunggal. Aduh, aku sedih. Manunggal yang dipatri oleh cinta yang murni, suci, sempurna, dan abadi. Hari ini Ainun sudah tidur untuk selamanya dan pindah ke alam barzah meninggalkan saya di dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ainun, saya sangat cinta padamu. Belum selesai ini kutipan kata-katanya, nggak tahan aku lah. Ainun, saya sangat cinta padamu. Allah pencipta alam semesta lebih mencintaimu. Ya Allah, berilah ketenangan, ketentraman, kenikmatan dari sisimu untuk Ainun di alam barzah. Ya Allah, berikanlah kepada Ainun dan saya kekuatan untuk mengatasi semua yang sedang dan akan kami hadapi. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan lindungilah kami.
gitu katanya. Aduh, nggak kuat aku kayak gini nih. Dan setelah Bu Ainun wafat, jasad beliau pun diterbangkan kembali ke Indonesia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setiap sore setelah kematiannya Bu Ainun, setiap sore selama 100 hari meninggalnya Bu Ainun, Pak Habibie selalu datang berziarah dan menggantikan bunga melati serta anggrek di pusara makamnya Bu Ainun. Itu 100 hari nonstop. Lalu setelah 100 hari lewat, setiap hari Jumat Pak Habibie terus secara rutin berziarah ke sana dan tidak lupa juga membawa bunga segar baru untuk Bu Ainun. Dalam sebuah wawancara, Pak Habibie pernah bilang bahwa meninggalnya Bu Ainun ini membuat kematian tidak lagi terasa menakutkan untuk Pak Habibie, Kenapa? Karena Pak Habibie yakin bahwa jika tiba waktunya beliau menyusul ke alam barzah, maka orang pertama yang akan menyambut kedatangannya adalah Bu Ainun. Penantian panjang untuk bertemu dengan Bu Ainun pun berlangsung kurang lebih 9 tahun. Di mana 9 tahun kemudian setelah Bu Ainun berpulang, tepatnya tanggal 11 September tahun 2019, Pak Habibie pun tutup usia. Beliau wafat di RSPAD Gatot Subroto di usianya yang ke-83 tahun. Pihak keluarga bilang kalau penyebab meninggalnya Pak Habibie adalah usianya yang sudah tua. Dan selain itu Pak Habibie juga diketahui mengalami kebocoran lab jantung gitu yang membuat jantungnya tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Kematian Pak Habibie tentunya menjadi luka yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia, dan sebagai bentuk penghormatan bagi beliau, pemerintah menetapkan bahwa selama 3 hari setelah beliau wafat itu merupakan hari berkabung nasional. Tapi di balik duka yang sangat besar ini terselip rasa haru dalam benak keluarga ketika mengantarkan Pak Habibie ke peristirahatan terakhir di TMP Kalibata. Makamnya Pak Habibie tepat berada di samping makamnya Bu Ainun, sehingga di hari pemakaman itu pihak keluarga dan semua pelayat pun turut serta mengantarkan beliau untuk bersatu kembali dengan cinta sejatinya di dalam keabadian. Cinta yang murni, suci, sempurna, dan abadi. Habibie Ainun. Oke, jadi itu tadi cerita tentang perjalanan cinta Habibie dan Ainun. Kisah yang sangat menyentuh hati ya, Semasa hidupnya dulu Pak Habibie pernah ditanya, mana yang lebih romantis? Kisah cinta Romeo dan Juliet atau kisah cinta Habibie dan Ainun, ya kan, ditanya kayak gitu. Di situ Pak Habibie nggak jawab secara terang-terangan mana yang lebih romantis, Beliau cuma tersenyum saja, tertawa dan berkata, Romeo dan Juliet tidak menikah, kalau Habibie sama Ainun menikah. Kata, ya Allah, terenyuh kali ya. Mari sejenak kita kirimkan Al-Fatihah untuk Pak Habibie dan Bu Ainun, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan makam keduanya, dan semoga kita yang masih ada di dunia ini dapat mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sedikit informasi nih, Taman Makam Pahlawan Kalibata ini terbuka untuk umum. Jadi buat kalian yang mau berziarah ke makam Pak Habibie dan Bu Ainun atau siapapun yang dimakamkan di situ bisa, ya. Ada petugas kok yang berjaga di sana. Nanti kalian tanya aja gimana prosedurnya kalau mau ziarah. Pergilah ziarah ke sana kalau sempat, oke? Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah join membership, terima kasih banyak yang sudah kasih super thanks. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.